Oke nih bro, jadi iklan dulu. Di bawah sini jangan lupa subscribe. Please subscribe and share Bandung Beta Cupang untuk kalian yang memang suka binatang atau kalian mau lihat keseharian ikan cupang gitu. Jadi di situ gue nggak bahas sama sekali tentang brewok atau rambut. Di sana pure tentang ikan cupang. Kalian bisa subscribe, share, dan bantu nonton. Oke, thank you. Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan share ini tentang semua pria atau semua pria muda lah, bisa dibilang laki-laki pasti pernah ngelakuin ini. Ini bukan beberapa, dan gue juga pernah ngelakuin ini. Biasa ini terjadi di usia akhir belasan sampai awal 20-an. Untungnya gue udah ngelewatin fase itu. Sekarang gue udah mau menuju ke 30. At least gue nggak berada di masa labil di sana lah. Sekarang lebih di kayak quarter life crisis untuk masa depan, bukan di masa labil yang di awal 20-an atau di akhir 19-an. Di sini gue akan kasih sekitar 5 sampai 6 apa aja kesalahan-kesalahan yang pria lakukan di usia muda. Ini pasti dari 5 atau 6 ini nggak mungkin lu nggak pernah ngelakuin satu. Pasti dari ini udah ada yang pernah lu lakuin, makanya gue bilang pasti. Oke, langsung aja ke yang pertama adalah gak bisa ngobrol dengan orang tua. Ya ini emang sekarang juga susah sih. Ketika lu harus ketemu orang tua, orang yang lebih tua ya, bukan orang tua lu sendiri. Masa lu gak bisa ngomong sama orang tua lu sendiri mah nggak lucu gitu ya. Ketika lu ketemu orang yang lebih tua, lu kayak bingung gue harus ngomong apa gitu. Karena memang gue juga ngerasain, dan gue ngerasa bahwa pembicaraan itu kayak satu arah. Banyak kan orang tua yang nanya, gue cuma kayak jawab karena memang bingung ya. Kalau dari kita tatap muka gitu atau ngelihat mata ke mata juga kayak canggung. Mungkin kalau salaman sih biasa aja ya, maksudnya lu shake hand yang kayak gini yang memang layaknya ya laki-laki aja gitu. Cuman emang agak canggung. Kenapa? Karena menurut gue ketika orang tua, apalagi waktu gue zaman kuliah, pertanyaannya itu terlalu monoton ya. Kayak cuma ditanya udah punya pacar atau belum, udah kuliah atau belum. Bukan udah kuliah atau belum, kuliah susah nggak, ujian gimana, paling seputar kuliah doang. Ketika gue mau nanya balik, gue kan nggak mungkin nanya kayak gimana kerjaan, kayak gitu kan terlalu personal karena udah menyangkut uang. Jadi menurut gue kayak susah untuk nanya balik, gue nggak punya formula pertanyaan. Jadi gue ngerasa kesulitan di situ. Ini berhubungan dengan hal nomor 2. Hal nomor 2 adalah banyak orang atau pria muda yang gak punya wawasan. Jadi ya dunianya itu aja. Ya dunia gue kuliah, gue cuma taunya kuliah. Dunia gue kuliah gue bagus, misalnya grade-nya banyak kan nilainya A, B. Tapi ya udah cuman itu doang. Dan mereka nggak punya pengetahuan yang umum ya. Contohnya mungkin kalau diajak makan nggak tahu table manner, itu bisa aja. Atau nggak tahu berita-berita yang umum terjadi, misalnya kayak sekarang lagi anggaplah COVID gitu, mereka nggak tahu sama sekali tentang berita COVID, nggak tahu perkembangan. Atau misalnya ada apa yang kemarin rame gitu ya, se-Indonesia rame, ada yang pulang gitu, mereka nggak tahu sama sekali gitu. Ketika diajak ngobrol nggak tahu ya. Itu berita-berita umum yang memang sedang mengglobal, nggak tahu gitu, sedang lagi rame nggak tahu ya. Otomatis itu berhubungan dengan yang pertama, alasan kenapa lu nggak bisa ngobrol dengan orang tua, karena ya nggak ada wawasan gitu, nggak ada bahan obrolan. Karena yang lu tahu cuman kuliah, atau misalnya lu cuman kuliah mas tentang futsal, lu cuman taunya kuliah sama berita bola doang, ya otomatis lu nggak akan bisa ngobrol sama orang yang lebih tua. Nah, hal ketiga yang sering salah adalah nggak punya aksesoris ya. Jadi aksesoris itu penting buat ningkatin penampilan lu lah, jangan terlalu polos. Di sini gue nggak bilang lu harus pakai aksesoris yang mahal, tapi at least lu punya satu jam tangan dan lu punya satu aksesoris lah. Lu bisa pakai kayak gelang-gelang kayak gini, gelang-gelang metal, atau mungkin lu bisa pakai kalung. Itu bebas, at least lu punya aksesoris. Atau mungkin lu yang senang cincin, gue nggak ada, kalian boleh juga pakai yang kayak gitu, asal jangan terlalu norak ya. 10 jari misalnya 8 cincin, itu akan jadi sangat norak. Tapi at least lu punya aksesoris. Kalau jam tangan sih wajib,
itu untuk menunjang penampilan. Jadi banyak orang yang nggak peduli dengan aksesoris karena mikirnya, oh sekarang praktis, misalnya kayak jam bisa dilihat dari HP. Oh nggak gitu juga men, untuk style itu nggak bisa lu kayak gitu karena itu bakal ningkatin banget penampilan lu. Nah berikutnya juga yang sering salah adalah lu pakai style yang nggak sesuai dengan umur kalian. Banyak juga yang pakai style yang kayak, oh lu misalnya udah umur sekitar 24, 23, tapi lu masih pakai style kayak anak-anak, itu banyak banget. Gue pun pernah ngalamin kayak gitu sampai gue dikasih tahu sama teman gue. Nah sekarang gue suka pakai gelang kayak gini. Ini gelang dari stainless. Ya untuk ukuran umur gue segini cukup. Dan gue sempet sampai gue umur sekitar 22, gue masih pakai gelang karet dan temen gue bilang ke gue, badan lu gede, lu nggak cocok banget pakai gelang karet. Itu udah bukan umur lu lagi. Dan gue ngerasa bener juga dan emang agak malu sih ketika temen lu yang ngasih tahu kayak gitu, karena kayak iya ya gue sampai segininya gitu. Gue sempet pakai gelang sampai kayak gini. Ntar bakal gue tunjukin. 2000 years later. Ya gue sempat pakai gelang kayak gini. Jadi ini emang udah nggak pantas banget buat umur gue. Gue pakainya 3 lagi, kayak alay banget sih, warna-warni dan 3. Ini memang gelang kayak lu gelang olahraga, tapi ya nggak sampai 3 juga lah pakainya. Mungkin kalau gue pakai 1 dan itu gue pakai di, mungkin gue lagi futsal atau gue lagi basket dan gue pakai gelang kayak gini 1, ya nggak ada masalah sih, karena kan emang nggak keren juga sih ketika lu olahraga lu pakai gelang stainless atau mungkin lu pakai gelang emas gitu kan, bukan di tempatnya lah. Tapi kalau sehari-hari pakai gelang kayak gini di seumuran gue, menurut gue udah kurang pantas lah. Atau lu yang misalnya pakai baju, misalnya gue nggak ada masalah dengan lu yang memang suka baju bergambar ya, tapi kalau misalnya anggap lu sangat suka wibu gitu, lu sangat suka anime dan lu pakai baju Naruto di sini besar gambar Naruto di sini, dan lu umur 25 ke atas atau lu umur 22 ke atas, menurut gue kayak oh man, kayak awkward banget gitu. Dan menurut gue enggak lah ketika lu pakai kayak gitu, come on lah, itu menurut gue terlalu awkward ya ketika lu pakai baju bergambar yang gambarnya anime atau gambarnya misalnya kartun sangat besar gitu. Lu pakai gambar biasa yang netral juga, kalau terlalu besar menurut gue udah agak sedikit norak lah, apalagi kalau di depan ya. Di belakang sih oke, biasanya di depannya cuman kecil di dada doang. Nah berikutnya yang jadi masalah juga adalah biasa anak muda ini gengsian dan terlalu mengejar barang branded. Biasanya orang masih muda banyak kan, jarang sih yang masih muda sambil bikin bisnis atau apa, jarang juga. Ya mungkin ada, tapi populasinya itu dibanding yang cuman kuliah ya kuliah aja, sekolah aja, itu pasti lebih banyak yang kuliah aja, sekolah aja. Jadi ini gue ambil secara general, banyak orang yang belum punya duit lah kasarnya, tapi senang barang branded. Dan menurut gue itu, kalau gue ngobrol sama banyak orang yang memang udah seumuran gue lah, mereka bilang malu karena dulu juga mereka ngalamin kayak gitu. Masih kuliah pakai kemana-mana, udah pakai LV apa, ya keren sih, tapi gak sebanding dengan value lu gitu. Barang-barang lu misalnya value-nya 50 juta tapi lu belum sanggup ngasilin duit gitu. Bahkan maksudnya lu ngasilin 500 ribu aja belum tentu sanggup gitu. Jadi value-nya gak sebanding. Kecuali misalnya kalau memang value lu udah sebanding, itu gak masalah, karena banyak juga orang yang memang masih muda value-nya udah sangat sebanding, itu gak masalah. Tapi kalau enggak, itu bakal jadi omongan orang sih menurut gua, kayak si itu gila. Ya masih mending sih kalau misalnya orang tua lu mampu gitu ya, oke nggak masalah. Yang parahnya itu ketika orang tua lu biasa aja dan lu biasa aja, lu mungkin sekitar umur 22 udah kerja, gaji juga misalnya pas lah, bisa dibilang UMR, dan lu maksain untuk beli kayak gitu, menurut gua nggak berguna sih. Nggak berguna, nanti ketika sekitar lu umur 26an lu bakal kayak nyesel lah, gue yakin deh. Ketika lu beli itu, beberapa tahun kemudian lu pasti nyesel. Hal terakhir yang anak muda suka lakuin adalah menyenangkan semua orang. Jadi dia punya mimpi, dia nggak kejar ini karena mungkin orang tua, pacar atau segala macam, karena sebenarnya lu bakal hidup di jalan lu dan lu yang bakal ngehidupin. Lu harus enjoy, lu harus happy gitu aja. Maksudnya kayak
Ya pertama lu pastiin bahwa lu happy. Ketika misalnya lu nggak bisa dapat akses itu, anggaplah lu mau kuliah desain dan lu nggak bisa, nggak boleh sama orang tua, nggak ada biaya juga, nggak dibiayain maksudnya, lu dibiayain kuliah yang lain. Oke. Lu tetap jalanin, tapi misalnya lu tetap di waktu kosongnya lu tetap dalamin desain. Maksudnya kayak gitu sih, lu tetap hidup di apa yang memang lu mau, dan sedikit-sedikit mungkin lu bisa sambil yakinin lah orang tua lu, karena maksudnya lu yang bakal hidup, lu yang bakal megang masa depan sendiri sih. Dari gue itu aja. Videonya segini aja, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue Koko Berdua pamit dulu. Ciao.